Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarita. Saya dari kelas AKT 7A, jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tata kelola dalam mata kuliah audit internal. Bagaimana yang dimaksud dengan tata kelola? Tata kelola adalah proses yang dilakukan oleh Dewan Direksi untuk mengotorisasi, mengawasi, dan mengarahkan manajemen perusahaan menuju pencapaian tujuan perusahaan. Tata kelola perusahaan melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur di mana tujuan perusahaan ditetapkan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut serta memantau kinerja yang ditentukan. Di dalam tata kelola terdapat governance dan komponennya. Menurut the OECD Principles of Corporate Governance, tata kelola meliputi seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, direksi atau dekom, para pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola juga merupakan struktur di mana tujuan perusahaan ditetapkan dan cara mencapai tujuan tersebut serta cara memantau kinerja yang ditentukan. Menurut IIA, tata kelola adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, dan memantau serta memimpin kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya, kita akan melihat gambaran umum tentang tata kelola. Gambaran umum ini diibaratkan payung berwarna biru atau melambangkan tata kelola atau wilayah pengarahan yang diberikan Board of Director. Board of Director dalam sistem dewan mempunyai fungsi pengawasan serupa dengan komisaris yang kita kenal. Dekom menetapkan arahan strategis yang diikuti organisasi. Inilah makna wilayah kewenangan Dekom yang pertama atau yang biasa kita sebut strategic direction. Wilayah kedua Dekom adalah pengelolaan pengawasan atau governance oversight. Dalam tata kelola perseroan terbatas kita, hal ini dilakukan oleh Dekom melalui audit internal atau yang biasa dengan SPI, Sistem Pengendalian Internal, dan komite-komite. Nah, poin-poin penting yang harus kita ambil dari gambaran umum tata kelola yaitu pertama, tata kelola dimulai dengan dewan direksi dan komitenya, di mana dewan berfungsi sebagai payung pengawasan tata kelola untuk seluruh organisasi, dan kedua, dewan harus memahami dan fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan utama dan kepentingan organisasi. Yang ketiga, dewan memiliki tanggung jawab fidusia kepada pemangku kepentingan organisasi. Yang keempat, sehari-hari tata kelola dijalankan oleh manajemen organisasi. Yang kelima, aktivitas penjaminan internal dan eksternal memberikan jaminan kepada manajemen dan dewan mengenai efektivitas kegiatan tata kelola. Nah, selanjutnya kita akan melihat peran dan tanggung jawab dalam tata kelola dewan dan komite-komitenya. Tata kelola pada akhirnya menjadi tanggung jawab dewan, meskipun tanggung jawab ini sering dilakukan oleh berbagai komite. Pemangku kepentingan dapat dipandang memiliki satu atau lebih dari karakteristik berikut. Yang pertama, beberapa pemangku kepentingan terlibat langsung dalam operasi bisnis organisasi. Yang kedua,
Pemangku kepentingan lain tidak terlibat langsung tetapi tertarik bisnis organisasi. Dari tadi kita berbicara tentang pemangku kepentingan, apa sih yang dimaksud dengan pemangku kepentingan? Pemangku kepentingan adalah seorang atau kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan, kepedulian dalam suatu organisasi. Pemangku kepentingan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dan tujuan kebijakan organisasi. Nah, siapa aja stakeholder dalam organisasi? Nah, kali ini saya akan menunjukkan stakeholder yang paling umum dalam organisasi, yaitu yang pertama, karyawan. Yaitu karyawan bekerja untuk suatu organisasi yang terlibat langsung dalam menjalankan bisnis organisasi. Yang kedua, pelanggan. Pelanggan biasanya merupakan darah kehidupan bisnis organisasi dan terlibat langsung dalam keberhasilannya suatu organisasi. Yang ketiga, vendor. Vendor merupakan penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan bisnisnya dan oleh karena itu terlibat langsung dalam bisnis. Yang keempat, pemegang saham atau investor. Pemegang saham atau investor ini sendiri tidak terlibat langsung dalam bisnis, tetapi memiliki minat yang kuat dalam keberhasilan organisasi. Yang kelima, badan pengatur. Badan pengatur ini mewakili lembaga pemerintah yang memiliki kepentingan dalam keberhasilan organisasi atau mungkin dapat mempengaruhi keberhasilan itu. Yang keenam, lembaga keuangan atau kreditor. Lembaga keuangan sendiri berdampak pada struktur modal organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas manajemen senior dalam tata kelola. Manajemen senior ini melaksanakan tanggung jawab pemerintahannya dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan lingkup penuh arahan dan wewenang didelegasikan dipahami dengan tepat. Mengidentifikasi proses dan kegiatan dalam organisasi yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan arahan tata kelola yang disediakan oleh Dewan. Merevaluasi apa pertimbangan bisnis lain atau faktor yang dapat membuat pembenaran atau mendelegasikan tingkat toleransi yang lebih rendah kepada pemilik resiko daripada yang didelegasikan oleh Dewan. Selanjutnya, memastikan bahwa informasi yang cukup dikumpulkan dari pemilik resiko untuk mendukung persyaratan pelaporan kepada Dewan. Yang berikutnya itu membentuk komite risiko dan selanjutnya adalah menilai kembali ekspektasi tata kelola secara berkala atau saat perubahan bisnis terjadi dan setidaknya setiap setahun. Nah, yang berikutnya kita akan membahas risk owner atau pemilik resiko di dalam tata kelola. Nah, tanggung jawab pemilik resiko ini meliputi yang pertama mengevaluasi apakah kegiatan manajemen resiko dirancang secara memadai untuk mengelola manajemen resiko terkait tingkat toleransi yang ditentukan oleh manajemen senior. Yang kedua, menilai kemampuan organisasi yang sedang berlangsung untuk melaksanakan kegiatan manajemen risiko tersebut. Yang ketiga, menentukan apakah kegiatan manajemen risiko saat ini beroperasi bagaimana yang dirancang, yaitu apakah orang dan sistem yang melaksanakan proses secara konsisten dengan tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang keempat, melakukan kegiatan pemantauan sehari-hari untuk mengidentifikasi pada waktu yang tepat apakah anomali atau divergensi dari hasil yang diharapkan telah terjadi. Yang kelima, memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh manajemen senior dan dewan adalah akurat dan tersedia dan diberikan kepada manajemen senior secara tepat waktu. Selanjutnya, assurance activities.
Menurut standar IIA 2110, pemerintahan menyatakan hal berikut mengenai peran fungsi audit internal dalam kegiatan tata kelola. Aktivitas audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi untuk membuat keputusan strategis dan operasional, mengawasi manajemen dan kontrol risiko, mempromosikan etika dan nilai-nilai yang sesuai dalam organisasi, memastikan manajemen kinerja dan akuntabilitas organisasi yang efektif, serta mengkomunikasikan risiko dan mengontrol informasi ke area yang efektif dalam suatu organisasi, serta mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi di antara dewan, auditor eksternal dan internal, penyedia penjamin lainnya, dan manajemen. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.